Kemudian untuk prestasi, upload sertifikat itu yang prestasi. Jadi di SNBP ini ada prestasi-prestasi yang itu bisa sangat menentukan untuk diterima. Kan kita batasi mengupload, mengunggah 3 sertifikat prestasi, 3 ya maksimal. Kalau saya cuma punyanya 2, ya sudah 2-nya masukkan saja, nggak usah lihat-lihat itu bidang apa-apa, masukkan saja. Kecuali kalau punya lebih dari 3, maka perlu pintar-pintar mana yang diunggah. Nanti ketika mengunggah sertifikat pertama, setelah diunggah filenya, di bawahnya itu ada kolom deskripsi. Tolong dituliskan deskripsi yang jelas, singkat, padat tentang sertifikat itu, kejuaraan itu. Yang isinya adalah dituliskan, kalau yang baca itu PTN itu gini loh. Ketika membaca itu PTN itu akan dikasih tahu, ini loh sertifikat ini saya penting untuk PTN, saya itu bisa akan bantu apa gitu loh. Ya kayak orang lamar kerja gitulah, gitu kira yang gitu. Nanti ada sebelah kanan itu, ini belum bisa dilihat ya. Ini nanti di pendaftaran SNBP baru muncul. Selain deskripsi, ada pilihan dia itu tingkatnya apa. Di situ tertulis internasional, nasional, provinsi, kabupaten, garis miring kota. Oh, saya hafal kan sudah lihat itu kan. Sudah tahu ya di aplikasi gitu kan. Terus nanti ada pilihan lagi, ini masuk perorangan atau kelompok. Tinggal pilih button gitu masalahnya. Terus kemudian ada kategorinya. Kategorinya ini olimpiade, seni, olahraga macam. Olimpiade itu dituliskan olimpiade macam-macam, terus ada nanti olimpiade lainnya. Nanti olimpiade lainnya dijelaskan di deskripsi aja gitu kan. Terus olahraga. Terus ada juga tentang ekstrakurikuler garis miring organisasi garis miring apa. Jadi OSIS itu boleh bisa. Sertifikat, kalau OSIS kan bukan sertifikat apa, SK gitu kan. OSIS nanti jelaskan, saya ketua OSIS ini gitu kan. Nanti pilihannya kategorinya itu. Nanti ketika mengunggah yang kedua akan ada pertanyaan gitu juga, yang ketiga ada pertanyaan gitu juga. Jadi ada 3. Bagaimana kalau saya punya sertifikat finalis tapi tingkat nasional, yang saya juga punya sertifikat juara 1 pada level di bawahnya, misalnya provinsi atau kota. Ini kan apa istilahnya, sertifikatnya berurutan gitu kan, sama lombanya sama, olimpiade tingkat ini terus naik gitu kan. Nah yang kayak gitu dijadikan satu file, jadi ngunggahnya satu file 3 ya. Kalau misalnya punyanya sertifikatnya banyak, tapi kalau punya sertifikat cuma punya 3 tok, yang satu ya tingkat waktu tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi sama nasional, ya sudah itu dijadikan satu diunggahnya gitu loh. Ini triknya saja sih, supaya kalau misalnya punya banyak, yang 3 ini masuk semua di satu unggahan, yang 2 bisa sertifikat yang lain gitu. Sertifikat apa yang harus diutamakan? Yang pertama adalah yang sangat inline dan tingkatannya tinggi. Yang sangat inline itu sangat inline dengan prodi yang dipilih. Ya. Yang kedua adalah yang kira-kira PTN itu membutuhkan lomba yang dia menangin itu. Jangan salah Bapak Ibu, di PTN itu kita punya banyak lomba. Ada PIMNAS, ada Gemastik, ada Persekminas yang seni dan budaya itu, ada pekan olahraga mahasiswa gitu kan, ada belasan. Yang kayak gitu ada belasan. Yang biasanya kita saling bertarung gitu ya, ya saling berkompetisi antar PTN ya, mencari banyak-banyakan gitulah emas gitu kan. Nah yang kayak gini-gini ada MTQ juga. Yang begini-gini ini penting. Karena apa? Karena PTN nggak mungkin melatih dengan waktu yang singkat untuk bisa menghasilkan orang yang akan dikirim untuk lomba-lomba itu. Contohnya Hafiz. Hafiz itu bukannya karena Hafiz saja terus diterima, bukan, karena ada maksud lain. Nanti kalau dia Hafiz, maksudnya saya ikutkan di MTQ gitu loh, MTQ mahasiswa supaya menang gitu loh, kan gitu. Yang lain-lain juga demikian ya, lomba-lomba yang lain, sehingga ikutkanlah. Jadi gini, sertifikat yang penting di sini adalah sertifikat yang sebenarnya yang sangat dinilai nih ya, yang menang-menang di PTN, yang diselenggarakan oleh PTN. Itu bobotnya tinggi Pak, apalagi yang menyelenggarakan adalah prodi dan si anak itu daftar di prodi itu dan dia menjadi juara. Misalnya olimpiade psikologi, misalnya di sini Unpad kadang-kadang lomba olimpiade psikologi. Biasanya sih kalau di kampus-kampus kayak gitu tuh yang juara 1 free pass kalau menang. Nanti diikutkan secara format apa istilahnya tuh saja di SNBP biasanya. Nanti langsung diterima berapapun dia rankingnya di sekolah, karena dia sudah free pass menang ya. Dan itu sangat dihargai sekali. Karena apa? Karena para PTN ini
tidak percaya dengan nilai rapot. Ya, lebih percaya dengan gitu. Di rapot dia ranking 1 dari 40% kuota. Tapi yang menang ini ranking 40, kuotanya 1 sekolah itu. Yang diambil yang mana kira-kira? Yang ranking 40 lah. Kenapa yang 40 yang nilai perguruan tingginya? Prodinya lagi, gitu kan. Ranking 1 yang nilai siapa? Dia cuma sekolahnya, level sekolah. Ya nggak percaya gitu loh. Ya, gitu loh. Jadi yang di SNBP walaupun ada ranking 1 sampai 40% itu tadi sesuai kuota A, itu akan lihat-lihat dan tidak gini ya. Daya tampung SNBP itu kan cuma 20%, ya minimal lah kita anggap minimal. 20% itu kan sedikit. Kalau satu prodi 100 daya tampungnya, untuk SNBP cuma 20 kursi. 20 kursi itu kira-kira kalau di PTN dilamar oleh berapa sekolah? Bukan siswa ya, siswa jauh-jauh banyak. Sekolah itu sudah lebih banyak dari itu. Di tempat saya di ITS itu satu prodi isinya cuma 20, yang lamar itu bisa 400 sampai 600 sekolah. Artinya kan satu kursi nggak ada satu sekolah. Dan umumnya memang itu sudah ada coupling sekolah. Terus bagaimana dengan sekolah-sekolah yang belum pernah keterima di SNBP di situ supaya bisa keterima? Harus pecah telur dulu pernah ada yang diterima lewat SNBT. Kenapa kok pakai SNBT? Karena SNBT itu menggunakan alat ukur yang sama. Apa? Soal UTBK, sesi semua sama se-Indonesia. Ya, kalau rapot itu selama ini kami kemarin hanya dipakai untuk membandingkan nilai anak yang memang satu sekolah, tidak dibandingkan sekolah yang lain. Jadi kalau misalnya kuotanya 1, ada 2 orang dan tidak punya prestasi, baru kita bandingkan 2 orang ini. Kalau sekolah itu mau naikkan semua nilai, ya enggak apa-apa kan, naikkan semua, kan gitu kan. Jadi jangan khawatir sekolah-sekolah yang nilainya pelit-pelit. Kan ada KKM dan ada indeks sekolah. Indeks sekolah itu porsinya besar. Kenapa? Karena indeks sekolah itu untuk membandingkan satu sekolah dengan sekolah lain. Sekolah-sekolah yang nilainya nggak pelit-pelit tapi kurang begitu bagus, mungkin gitu ya, nilainya 80 semua, indeks sekolahnya 0,6. Lihat nggak 80 kali 0,6 berapa? Kan cuma 48 nilainya jadinya. Tapi sekolah yang pelit-pelit tapi bagus, kan bisa gitu kan? Nilainya 70, tapi indeks sekolahnya 0,9, ya lebih tinggi, gitu. Itu yang terjadi memang begitu, ya. Itu Pak sementara. Baik, terima kasih Pak Bakti.